pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 10 Juni 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Dan sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi yang cerah ini. Sebelum kami memulai rangkaian pekerjaan kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kuatkan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita hari ini tanggal 10 Juni 2023 diambil dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kebersamaan atau hidup dalam kebersamaan. Menjadi orang Kristen atau menjadi orang percaya berarti kita akan menghidupi atau melakoni apa yang kita percayai itu. Artinya, apa yang kita percayai itu haruslah kita ungkapkan, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena memang apa yang telah kita percayai itulah yang mestinya atau seharusnya menentukan bagi tindakan atau perilaku kita. Pada Roma pasal 12 ini kita menemukan bagaimana seharusnya hubungan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan jemaat, dan juga bahkan dengan musuh-musuh kita. Misalnya dalam hubungan dengan Tuhan, setiap orang percaya secara individu haruslah mempersembahkan hidupnya sebagai ibadah kepada Tuhan. Artinya, bagaimana agar hidup kita benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kemudian dalam hubungan dengan diri sendiri dikatakan bahwa kita tidak boleh memikirkan diri sendiri secara lebih dari sepatutnya atau kurang dari sepatutnya. Sebab kedua sikap demikian adalah dosa. Bagaimana dengan sikap kita dalam jemaat? Hubungan kita terhadap jemaat sebagai bagian dari anggota jemaat di mana kita berada. Inilah yang kita temukan dalam renungan harian atau ayat harian pada hari ini. Marilah kita memperhatikan beberapa hal. Pertama, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ini yang dikatakan. Artinya bahwa kita harus dapat hidup bersama dengan sehati sepikir. Sehati sepikir berarti bersama-sama memperhatikan hal yang sama. Hal-hal yang sama misalnya damai, kerukunan, murah hati, kebaikan, dan banyak hal lainnya yang positif yang mendukung kehidupan kita.
Jika kita sebagai orang percaya bersama-sama memperhatikan hal tersebut, maka kita pun mendapat untuk mewujudkannya, mendapat dorongan untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata kita. Yang kedua, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Ini adalah suatu ajakan agar kita sebagai bagian dari orang percaya dalam jemaat menghindari cita-cita atau keinginan pribadi, menjauhkan diri dari cita-cita yang egois, atau dengan kata lain, agar kita lebih fokus, lebih memusatkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal sederhana tapi yang bermanfaat, yang dapat kita lakukan bersama-sama dalam jemaat, daripada larut dalam memikirkan hal-hal yang lebih tinggi tetapi tidak akan pernah dapat diwujudkan atau dilakukan dalam kehidupan nyata kita. Yang ketiga, dikatakan jangan menyombongkan diri. Maksudnya adalah bahwa kita harus menghindarkan diri dari segala kesombongan atau kebanggaan pribadi. Ini mengingatkan kita pada Amsal 3 ayat 7 yang mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Atau juga dapat menyadarkan dan mengingatkan kita pada keadaan persekutuan Kristen pada jemaat mula-mula, di mana tuan dan hamba dapat duduk bersama, duduk berdampingan dalam rumah ibadah, dalam gereja. Ini berarti dalam persekutuan jemaat atau persekutuan Kristiani, segala perbedaan duniawi akan hilang. Mengapa? Karena dalam persekutuan dengan Allah tidak ada kehormatan istimewa bagi orang-orang tertentu. Semua sama-sama menerima pengampunan dosa dan anugerah yang dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kebersamaan ini masing-masing memiliki pelayanan yang harus digenapi atau diwujudkan dengan penuh kasih dan dengan penuh sukacita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi ini. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kami masing-masing dan memberikan kami semangat untuk melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka. Biarlah Engkau Tuhan yang meneguhkan dan menghiburkan, menguatkan mereka. Bagi yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah. Bagi yang akan mengambil keputusan dalam menghadapi pergumulan hidup yang berat, biarlah Tuhan memberikan pengharapan. Demikian juga keteguhan iman bagi mereka. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.